Bab 4535. Hasil dari 8.000 tahun. Di ruang pemurnian obat yang gelap ini, ribuan tahun telah berlalu, seperti duduk di penjara kematian. Hanya persaingan yang bisa membuat kura-kura dan roh yang tidak ada impian menjadi lebih bersemangat dalam hidup. Namun kali ini, papan catur mereka berdua berubah menjadi kotak hitam putih. Bidak catur tersebut juga tumbuh menjadi berbagai bentuk, seperti patung kecil. Pada saat ini, giliran kura-kura hijau bergerak. Dia menggantungkan bidak caturnya cukup lama, kemudian bergerak menuju suatu posisi. Tapi saat ini, Erik terbatuk 2 kali. Kura-kura hijau kaget, kemudian dengan cepat mengangkatnya lagi. Roh pedang penyangkal iblis terdiam, dan melirik Erik. Bocah Qin, catur ini tidak semenarik sebelumnya. Baru main beberapa ribu tahun, sudah bosan. Melihat Erik mendekat, kura-kura hijau tidak lagi terburu-buru untuk bermain catur. Dia dengan cepat menghentikannya dan berkata, "Apakah ada yang lain? Buat satu lagi." Dari sudut pandangnya, Erik seperti kantong ajaib, sepertinya selalu bisa mengeluarkan hal-hal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. "Dua senior, aku memang banyak permainan catur seperti ini." Erik tersenyum dan tidak menolak. "Sebentar lagi, aku akan meninggalkan belasan permainan catur untuk kalian, tapi aku ingin minta bantuan kalian satu hal." "Kamu tiba-tiba begitu murah hati, ada apa?" Kura-kura hijau mengangkat alis dan bertanya. "Selanjutnya, aku mungkin akan melakukan pelatihan tertutup jangka panjang, jadi aku mungkin tidak bangun sekali selama ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun. Entah itu pohon spiritual persik, naga spiritual atau pohon pencerahan, aku harap kalian berdua bisa mengurusnya." Awalnya, Erik juga meminta mereka untuk mengurus ini. Tapi hanya jangka pendek, tapi kali ini, mereka bertanggung jawab untuk jangka panjang. Begitu lama. Roh pedang penyangkal iblis dan kura-kura hijau saling memandang dengan heran. Pelatihan tertutup selama ratusan tahun, meski tergolong lama bagi para kultivator alam fase penilaian, tapi tidak terasa istimewa. Namun, pelatihan tertutup Erik kali ini setidaknya ribuan tahun atau bahkan 10.000 tahun. Bagi seorang kultivator alam fase penilaian, itu adalah waktu yang sangat lama. Roh pedang penyangkal iblis menoleh, kura-kura hijau mengangguk. Apalagi beberapa ribu tahun belakangan ini, sebenarnya roh pedang dan kura-kura hijau selalu mencemaskan apa yang sedang dipelajari Erik. Bagaimanapun juga, mereka berdua telah melihat dunia, jadi mereka tahu betapa sulitnya memahami aturan langit dan bumi. "Bocah Qin, rawat bunga dan tanaman ini, tentu saja aku tidak masalah." Kura-kura hijau memutar tubuhnya, berjalan ke depan Erik dengan santai. "Hanya saja kamu pelatihan tertutup begitu lama, ada beberapa hal yang harus aku tanyakan padamu. Kamu sebelumnya berlatih dan menunjukkan beberapa perilaku misterius. Aku tidak menanyakan apapun padamu, karena itu privasimu. Aku tidak ingin ikut campur, tapi kali ini, aku ingin memahami sesuatu." Kura-kura hijau terlihat prihatin dan khawatir. "Tetua, kamu tanya saja," Erik berkata. Dia juga tahu bahwa dia tidak pernah menjelaskan kepada siapapun apa yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun ini. Roh pedang dan kura-kura hijau pasti sangat penasaran dengan apa yang dia lakukan. Jika tidak menjelaskannya, keduanya mungkin tidak akan tenang. Oleh karena itu, sebelum pelatihan jangka panjang, perlu juga menjelaskan kebenarannya kepada mereka. "Aku telah hidup lama, basis kultivasi mungkin tidak lebih kuat dari kamu. Tapi aku sudah melihat banyak orang yang lebih kuat dari kamu dan lebih kuat dari fase penilaian. Jika tebakanku benar, teknik pelatihanmu mungkin terkait dengan ruang dan waktu." "Benar."
Melihat Erik sedikit mengangguk, kura-kura hijau terkejut dan kagum. Dengan kultivasi alam fase penilaian, kamu bisa memahami dua jenis sumber energi dan mencapai prestasi semacam ini, benar-benar sangat menakjubkan. Namun, kamu juga harusnya tahu bahwa terlepas dari ruang waktu, selama itu melibatkan keberadaan paling esensial dalam aturan pergerakan langit, memahami hingga bisa melakukannya akan memakan waktu. Jangka panjang seperti ini tidak dihitung dalam ribuan tahun, atau bahkan 10.000 tahun. Aku telah mendengar banyak pejuang kebanggaan yang basis kultivasinya lebih tinggi dari kamu, tetapi mereka terobsesi untuk memahami langit dan bumi. Pada akhirnya mereka tidak mati di tangan musuh, tetapi mati karena masa hidup. Mereka telah menghabiskan hidup mereka, namun sepanjang hidupnya tidak dapat merangkum apa yang mereka pelajari ke dalam sebuah aturan kebenaran agung. Pada akhirnya, apa yang mereka dapatkan sepanjang hidup sia-sia. Apa kamu mengerti maksudku? Kura-kura hijau berkata. Aku mengerti maksud senior. Erik menanggapi dengan serius. Lalu kamu masih? Kura-kura hijau mengerutkan kening. Karena Erik tahu bahwa sangat berisiko untuk memahami Tao tingkat tinggi langit dan bumi, kenapa tidak mengubahnya? Hanya saja, senior, apa kamu tahu teknik apa yang aku latih? Sebelum kura-kura hijau sempat menjawab, Erik memperkenalkannya dengan sabar. Yang aku praktikkan disebut teknik waktu. Dewa Bintang membagi teknik waktu menjadi 3 kekuatan supranatural. 2 yang pertama adalah waktu membeku dan waktu melambat. Kedua kekuatan supranatural ini memiliki kekurangan. Mereka membutuhkan daya pemahaman yang sangat kuat, dan dengan tingkat kultivasi aku, sulit untuk melakukannya dengan sempurna. Jadi, dalam beberapa ribu tahun terakhir, aku mencoba untuk memahami, sambil mengurangi konsumsi Reiki, dikombinasikan dengan ilmu sihir luar angkasa yang aku kuasai, akhirnya terintegrasi menjadi sarana lain yang menggabungkan kekuatan supranatural ruang waktu. Lihat, Erik sedang berbicara, tiba-tiba dia membuka tangannya. Waktu membeku. Boom. Aura hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya, seperti pita, menyebar ke seluruh dunia dengan Erik sebagai pusatnya. Pupil mata kura-kura hijau bergetar sesaat. Setelah energi hitam dan putih berlalu dengan cepat, dia tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya sama sekali tidak bisa bergerak. Tidak diikat atau disegel, dan juga tidak ditarik oleh suatu kekuatan. Seolah-olah ruang hidupnya sendiri hanya sebesar tubuhnya sendiri. Kecuali bisa memecahkan penghalang ruang, kalau tidak bisa bergerak. Lalu, apa yang membuat kura-kura hijau melebarkan matanya? Erik muncul di setiap tempat ruang pemurnian obat ini seperti bayangan. Semakin lama semakin banyak, hingga akhirnya seluruh ruang penuh dengan bayangan Erik. Kura-kura hijau bahkan tidak bisa membedakan mana yang asli. Waktu melambat. Tepat saat Erik berbicara lagi, kura-kura hijau tiba-tiba merasa bisa bergerak. Tetapi dia sangat sulit bergerak, jauh lebih lambat daripada saat dia menjadi kura-kura. Namun di saat yang sama, ribuan sosok Erik seakan terbang. Seperti hujan anak panah yang jatuh, menyerbu ke arahnya dari segala arah. Menghadapi serangan dari puluhan ribu sosok, kura-kura hijau yang memiliki banyak pengalaman pun sempat bingung, bahkan mulai panik. Namun di saat berikutnya, sosok Erik menghilang. Dunia juga kembali normal. Maaf, senior, Erik berkata. Ini adalah 2 macam aturan waktu yang kamu sebutkan, ditambah aturan ruang. Kamu nak, baru 8.000 tahun, kamu sudah mengembangkan kekuatan aturan penyatuan yang begitu menakutkan. Kura-kura hijau terengah-engah, dahinya mulai berkeringat, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Itu sangat mengejutkan. Benar-benar sulit dibayangkan.
Dalam 8.000 tahun, Erik benar-benar memurnikan kekuatan supernatural seperti itu. Dengan kecepatannya yang lambat tadi, sama sekali tidak mungkin untuk menghentikan serangan Erik dari segala arah. Terlebih lagi, dia tidak tahu yang mana Erik, atau apakah mereka semua Erik yang asli. Bersambung.